Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa mengingatkan kalian semua yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan mencuci tangan dengan sabun. Nah, kali ini kita akan belajar sejarah. Materi kita yaitu tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya. Baiklah, kali ini kita akan belajar yaitu materi tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kita akan membahas 6 kerajaan, yaitu yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua adalah Kerajaan Aceh, yang ketiga Kerajaan Demak, yang keempat Kerajaan Banten, yang kelima Kerajaan Ternate dan Tidore, dan yang keenam adalah Kerajaan Goa dan Talo. Nah, selain 6 kerajaan ini masih ada kerajaan lain. Namun, pada kali ini kita akan mempelajari 2 kerajaan saja terlebih dahulu, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Nah, langsung saja yang pertama kita bahas adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam yang pertama muncul di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Terletak di pantai timur Sumatera, yaitu sekitar Sungai Jambu Air dan Sungai Pasai di daerah Aceh, Lok Semawe. Ibu kota kerajaan ini semula terletak di daerah Samudra, namun pindah ke daerah Pasai. Nama Samudra Pasai itu sendiri berasal dari 2 kata, yaitu Samudra dan Pasai. Samudra dan Pasai ini awalnya sebuah tempat persinggahan dan bermukim saudara dari Arab, Persia, dan India. Nah, sesudah kekuasaan Islam muncul kedua daerah ini kemudian disatukan menjadi Kerajaan Samudra Pasai. Bukti adanya kerajaan ini diperkuat oleh pedagang yang bernama Marco Polo. Beliau berasal dari Venesia, Italia, yang singgah di daerah Perlak pada tahun 1292 Masehi. Kemudian, menurut buku hikayat Raja-Raja Pasai, pada saat itu ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Perlak. Nah, Kerajaan Perlak ini memiliki seorang putri yang bernama Putri Ganggang. Kemudian, Putri Ganggang ini menikah dengan Sultan Malik Al-Saleh. Nah, Sultan Malik Al-Saleh ini adalah raja atau sultan dari Kerajaan Samudra Pasai yang pertama. Beliau juga pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Nah, selain Sultan Malik As-Saleh, raja lainnya yang terkenal adalah Sultan Malik At-Thohir. Nah, pada masa pemerintahannya datanglah seorang pengembara dari Maroko yang bernama Ibnu Battuta. Dari catatan Ibnu Battuta diketahui adanya masyarakat Samudra Pasai. Kemudian, Kerajaan Samudra Pasai memiliki mata pencarian utamanya adalah di bidang pelayaran dan perdagangan. Karena daerahnya berada di jalur perdagangan India dan Tiongkok, selain pusat pelayaran dan perdagangan, kerajaan ini juga pusat penyebaran agama Islam. Nah, mula runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai ini berawal pada saat dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin pada saat dipimpin oleh beliau pada tahun 1361 Masehi.
Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh Majapahit yang iri terhadap kemajuan pelayaran dan perdagangan Samudra Pasai. Kemudian selain itu, kekuasaan Samudra Pasai merosot pada awal abad ke-15, karena pada saat itu, kerajaan ini tidak terkenal dibandingkan Kesultanan Malaka. Namun, meskipun demikian, semakin merosotnya nama Samudra Pasai, namanya tetap abadi dalam bentuk lain seperti pada catatan Ibnu Battuta. Dalam catatan tersebut, Ibnu Battuta mengeja nama Sunatra, yang menjadi cikal bakal nama Sumatera yang kita kenal sekarang. Kita lanjut sekarang, yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Pada tahun 1511 Masehi, Portugis menguasai Malaka dan Samudra Pasai. Sejak saat itu, para pedagang Islam mencari pelabuhan lain. Karena mereka ingin menghindari Portugis. Pelabuhan baru itu kemudian mereka menemukannya adalah Pelabuhan Aceh, dan dari sinilah muncul sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Aceh. Sehingga Kerajaan Aceh ini berdiri pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini terletak di tepi Selat Malaka, sedangkan pusat kerajaannya terdapat di Kutaraja, Banda Aceh. Kerajaan Aceh yang pertama dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Beliau memerintah antara tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Pada tahun 1520 Masehi, beliau berhasil menguasai Deli, Pasai, dan Arum karena di daerah tersebut merupakan daerah penghasil lada dan emas. Kemudian setelah Sultan Ali Mughayat Shah wafat pada tahun 1530 Masehi, kepemimpinannya digantikan putra sulungnya yang bernama Salahuddin. Karena sultan tersebut tidak mampu menjalankan roda pemerintahannya, kemudian pada tahun itu beliau digantikan adiknya, yaitu Alauddin Riwayat Shah. Beliau memerintah pada tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Alauddin Riwayat Shah ini diberi gelar Al-Qohar, yang berarti sang penguasa. Sultan ini berhasil menyebarkan agama Islam ke daerah Siak di Riau hingga ke daerah Minangkabau di Sumatera Barat. Selain berhasil menyebarkan agama Islam, dalam hubungannya dengan luar negeri, Sultan ini juga berhasil menjalin hubungan dengan Turki Istanbul, sekitar 40.000 perwira Turki, melatih tentara Aceh dan mengajarkan pembuatan meriam di Aceh. Armada Aceh ini semakin tangguh sehingga Sultan Alauddin Riwayat Shah berhasil menggempur Portugis sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1527, 1560, dan 1568 Masehi. Namun, Sultan ini masih juga gagal. Setelah Sultan Alauddin wafat, kekuatan Aceh semakin melemah. Selanjutnya, Kerajaan Aceh kemudian mulai maju kembali perkembangannya pada saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Wilayah kekuasaan Aceh pada saat itu semakin meluas. Kekuasaan Aceh meliputi sebagian besar Sumatera kecuali daerah Palembang dan Lampung, karena pada saat itu dikuasai oleh Banten. Kemudian, armada Aceh menjadi kekuatan laut yang besar di Nusantara bagian barat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.
Kerajaan Aceh juga berhasil mencapai puncak kejayaannya. Sultan ini juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Malaysia. Beliau berhasil menaklukkan daerah Johor pada tahun 1615 Masehi, kemudian berhasil juga menaklukkan Pahang pada tahun 1617 Masehi dan berhasil menaklukkan daerah Kedah tahun 1620 Masehi. Kemudian pada tahun 1629 Masehi, Sultan Iskandar Muda mengirimkan ratusan kapal perang untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun usahanya masih gagal karena ternyata Portugis berhasil memperalat Sultan Johor untuk menyerang Aceh. Meskipun kerajaan Aceh mengalami kegagalan, namun kerajaan Aceh berhasil menjadikan kerajaannya sebagai pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Nah, pada saat itu Aceh juga memiliki pujangga yang ternama, contohnya adalah Hamzah Pansuri. Selain itu, Aceh juga memiliki ulama yang terkenal yaitu Syekh Abdurraub Singkil. Nah, Syekh Abdurraub Singkil ini lah yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Kemudian, setelah itu Aceh mengalami kemunduran pada tahun 1636 Masehi karena pada saat itu Sultan Iskandar Muda wafat.